Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamarudin SPD NPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantaeng. Hari ini bersama dengan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Bantaeng akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan tugas kami di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang hari ini saya butuhkan jawabannya Pak untuk pembelajaran bagi kami, sekaligus selaku referensi, Ya. selaku calon guru penggerak yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Terutama pada hal-hal yang terkait dengan dilema etika dan atau rujukan moral. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana kira-kira Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Bapak terkait dengan dilema etika atau rujukan moral Pak? Sebelum saya menjawab terkait identifikasi dilema etika, izinkan saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada guru kami, Pak Ustaz Kamar, yang alhamdulillah sudah melewati rangkaian proses sampai alhamdulillah hari ini ya status beliau menjadi calon guru penggerak. Insya Allah kita doakan semoga proses-proses itu bisa dilancarkan dan dimudahkan, dan insya Allah menjadi guru penggerak insya Allah. Terkait mengenai identifikasi dilema etika, saya yakin dimanapun instansi itu pasti ada sesuatu yang menjadi dilematis, apatah lagi dalam pengambilan keputusan. Identifikasi itu bisa kita lakukan ya dengan cara mungkin melihat ya kondisi ideal dan kondisi kenyataan yang ada. Pada saat ada trouble atau ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, maka itu secara otomatis akan teridentifikasi dengan sendirinya. Ya, jadi identifikasi lewat pengamatan, melihat dari rujukan yang ada, dari tertib yang ada. Kemudian identifikasi berikutnya itu juga bisa dilihat dari hasil ya percakapan atau wawancara. Ya, saya seringkali ya menemui anak-anak kita, siswa, untuk cross check atau bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana pembelajaran, hal apa yang menarik, kemudian apa yang menjadi catatan untuk bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi identifikasi itu bisa dalam bentuk ya bagaimana kita mengamati langsung, dan itu juga bisa lewat wawancara identifikasi. Oh ya, jadi terkait dengan bagaimana menjalankan keputusan selama ini terkait dengan kasus-kasus itu terjadi Pak, ada banyak ya. Ya. Di antaranya dengan wawancara, Iya. hasil pengamatan, Ya. atau Ya. berdasarkan aturan yang memang sudah ada Iya, Pak. betul. Kita tetap mengacu pada Ya. aturan yang kita sudah tetapkan. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil selama ini terkait dengan penyelesaian kasus-kasus tersebut Pak, yang dilema etika itu seperti Ya, apa? baik. Jadi saya beri contoh ya kasus yang mungkin dilematis ya, artinya di satu sisi ya kita dituntut untuk menegakkan aturan, tapi di sisi lain harus ada perikemanusiaan di dalamnya. Ya. Ya, misalnya anak-anak yang pakaiannya yang sudah misalnya identitas sekolah lambang-lambangnya yang sudah copot, ya itu dikarenakan anak kita tidak mampu, sampai kalau misalnya itu yang kita harus tindaki, maka ya itu akan menjadi sebuah catatan ya tersendiri di guru BK, catatan pelanggaran. Tapi kalau misalnya ya kita mengambil keputusan diawali dengan bagaimana diagnostik ya, Ya. diagnostik mendiagnosa
peserta didik kita melakukan cross check, lalu kita selalu melakukan duduk bersama, musyawarah, diskusi, ya, membuka ruang diskusi dan meminta sumbang saran dari teman-teman, maka itu akan menjadi langkah efektif untuk membuat keputusan. Jadi keputusan yang tertinggi itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah. Ya, kalau misalnya keputusan kepala sekolah dan kepala sekolah yang membuat keputusan baru jadi, itu akan nampak arogansi. Ya, tapi kalau misalnya kita undang guru BK, undang wali kelasnya, undang lokasi kesiswaan, kemudian kita mendiskusikan terkait apa kira-kira ya aturan atau sanksi yang kita berikan kepada anak itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih bijak. Jadi dari sekian banyak itu Pak, kira-kira hal-hal apa yang paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif selama ini ada 3K ya. Ada 3K. Yang pertama pastinya dikomunikasikan, komunikasi. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi. Kita mengoptimalkan ya semua sistem yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah konsistensi. Jadi kita harus konsisten memperlihatkan bahwa ya ada aturan, ada sanksi, kemudian itu harus dijaga baik-baik. Konsistensi itu yang harus dijaga baik-baik, karena ketika kita mampu untuk merawat konsistensi, maka itu akan menjadi citra, akan membuat menghadirkan sebuah trust budaya tersendiri di sekolah kita. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan tadi tentu ada tantangan Pak. Mungkin bisa diceritakan tantangan apa saja yang selama Bapak ada. Tantangannya itu adalah bagaimana kita membahasakan tata tertib dan mengorelasikan dengan kehidupan atau kondisi real kenyataan di lapangan. Terkadang tata tertib itu ketika kita mau menegakkan secara serta-merta 100%, itu yang mungkin perlu untuk bisa memahamkan memahamkan teman-teman terhadap tata tertib yang memang seyogianya harus dipatuhi. Itu semuanya tantangannya seperti itu. Contoh masuk 7.15 aturannya kan seperti itu. Nah, untuk memahamkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ke masing-masing guru, itu yang memang butuh proses. Tapi selalu kita berkeyakinan bahwa yang namanya niat baik, yang namanya cita-cita mulia, yang namanya hasrat untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, maka selalu ada kemudahan di dalam. Jadi saya kira itu yang paling. Dan berikutnya juga selalu kan kita memiliki cita-cita harapan yang besar. Dan memang itu ketika kita mampu untuk mewujudkan harapan dan cita-cita besar itu, maka saya yakin itu adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa, dan kita harus yakini bahwa keyakinan dan cita-cita besar pasti juga memiliki tantangan yang besar. Seperti keyakinan Pak ya. Berikutnya Pak, dalam proses penyelesaian masalah itu tadi Bapak mengambil keputusan, apakah itu ada waktu-waktu tertentu Pak yang disediakan, ataukah pada saat itu langsung diselesaikan? Jadi mengenai pengambilan keputusan yang sifatnya urgent, itu memang harus segera mungkin. Jadi kita coba klasifikasikan level-levelnya ya. Kalau misalnya apa yang menjadi pembahasan atau problem harus butuh kecepatan dalam mengambil keputusan, maka harus segera dieksekusi. Tetapi tetap saja eksekusi atau solusi yang diberikan itu tetap berdasarkan dari hasil musyawarah bersama. Dan ada juga yang mungkin sifatnya masih perlu untuk melakukan penelusuran, artinya perlu untuk kita mencari
seperti apa pokok persoalannya, ya itu mungkin kita ya jadwalkan tersendiri. Ada ya. Jadi kita klasifikasikan. Jadi tergantung bobot masalahnya. Pak, Iya betul sekali. Berikutnya Pak, mungkin dalam proses penyelesaian masalah itu mungkin ada seseorang yang ikut membantu dalam pengambilan keputusan atau tim dalam penyelesaian masalah-masalah, mungkin bisa diceritakan Pak. Betul. Iya. Jadi saya yakin bahwa di sebuah instansi dimanapun itu selalu ada kerjasama tim. Kerjasama tim. Selalu ada orang yang akan ya membuat kita menjadi kuat, ya orang yang menjadi tempat diskusi. Ya. Dan saya yakin bahwa ya ketika semua tim paham, mengetahui apa yang menjadi tupoksinya, maka insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Yang jelasnya bagaimana pendistribusian pekerjaan itu harus jelas, pendistribusian job, tanggung jawab itu harus jelas. Sambil bagaimana kita setelah ada pembagian job diikuti dengan cek. Job dan cek. Jadi ada kerjanya, ada ceknya. Setelah itu kita pasti akan lakukan evaluasi. Setelah ada evaluasi, dan saya yakin sekolah lain pun pasti akan menjadikan 3 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama bagaimana planningnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terakhir Pak, dari sekian banyak yang telah disampaikan tadi, akan ada kata pengalaman adalah pembelajaran terbaik. Dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa pembelajaran Pak yang kita bisa petik bersama? Yang pertama, kita berusaha untuk selalu memberikan layanan-layanan terbaik. Tantangan itu pasti selalu ada. Jangan pernah merasa bahwa yang enak-enak itu bisa didapatkan secara gratis, tapi itu butuh proses. Justru yang sesungguhnya yang enak itu adalah menikmati prosesnya, meyakini bahwa apa yang kita cita-citakan itu pasti akan terwujud, tetapi harus dinikmati, dan orang yang berpikiran besar itu adalah orang yang meyakini bahwa sekalipun apa yang dicita-citakan itu tidak bisa tercapai, tetapi dia yakini bahwa ketidaktercapaiannya itu berarti ada cita-cita yang lebih besar yang dia akan peroleh di tempat lain. Jadi selalu ada balasan dari keinginan besar itu. Jadi selalu ada balasan dari keinginan besar itu. Makanya tagline sekolah kita itu selalu yang terbaik. Jika bisa menjadi yang terbaik, maka menjadi baik saja tidaklah cukup. Jika bisa memiliki harapan dan cita-cita yang besar, maka saya yakin kita akan membuang waktu kita hanya memikirkan sesuatu yang kecil. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak ini atas wawancaranya. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses. Terima kasih banyak Pak. Demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Bantaeng. Salam sehat, bahagia, dan semoga trik-trik dalam pengambilan keputusan selama ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak ini kepala sekolah terbaik, pengajar praktik, jadi alhamdulillah punya pengalaman pembelajaran yang bisa ditebarkan ke sesama guru terutama dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini
Saya Kamarudin SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Hari ini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lantai untuk melaksanakan SMP Negeri 3 Bisapu, SMP Negeri 3 Bisapu. Insyaallah akan melaksanakan kegiatan wawancara. Maaf Ibu Aji. Iya Pak. Mohon maaf ini ada saya mengganggu waktunya sedikit. Sehubungan dengan pengambilan keputusan selaku pemimpin di sekolah ibu selama ini, ada beberapa yang saya membutuhkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan Ibu. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Mungkin bisa diceritakan. Iya. Selama saya jadi kepala sekolah untuk dilema etika ini pastilah ada Pak. Tetapi kita harus ini kita semuanya menanggapi secara baik, karena di sini kita harus butuhkan satu keputusan yang semuanya harus kita memberikan jawabannya tentang dilema etika ini. Tetapi ketika kita diperhadapkan dua masalah yang sama-sama sifatnya ini baik, sama-sama baik, sama-sama baik, sama-sama benar, tetapi ada hal yang harus kita putuskan di sini. Misalnya Pak, ada guru kami di sini dalam satu hal, guru kami misalnya tidak masuk mengajar karena mungkin anaknya sakit atau suaminya sakit atau bahkan orang tuanya yang sakit. Itu ada Pak di sini. Sehingga guru kami ini terkadang seringkali izin karena mengurusi anaknya atau istrinya atau orangtuanya. Tetapi di sisi lain guru kami juga punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengajar. Karena sebagai pendidik Pak Kamarudin ya. Tetapi di sini saya juga secara manusiawi, saya juga paham, saya juga harus memahami bahwasanya ini tidak ada yang bisa urus kecuali guru saya yang bersangkutan yang kena masalah. Tetapi saya juga harus memberi edukasi kepada guru saya bahwasanya memang harus menjalankan. Jadi terkait dengan identifikasi tadi dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Menjalankan keputusan dalam hal sesuatu yang dilema seperti itu.
diluapkan. saya panggil Iya. guru saya, Pak Kamal. Iya. Eh, apa kenapa mesti terjadi Iya. ini? Iya. Kenapa mesti terjadi di rumah etika Iya. pada ini? Jadi saya mengidentifikasinya memanggil, Iya. ya, memanggil, menanyakan dulu masalahnya. Nah, setelah itu apa-apa yang harus saya sampaikan ke guru saya, yaitu menyampaikan bahwasanya itu adalah guru saya juga punya tanggung jawab di sekolah, Iya. juga punya tanggung jawab dalam rumah tangga. Tangga. Ya, tetapi di sini ada yang namanya prioritas. Iya. Ada yang namanya prioritas. Jadi ya, dua-duanya harus dijalankan oleh guru saya. Dan saya harus pahami itu. Dan saya harus pahami bahwasanya memang bapak atau ibu guru saya harus menjalankan dua-duanya. Tetapi ada yang namanya skala prioritas. Kalau di sekolah Pak Kamarudin itu masih bisa, kalau di rumah masih bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, tetapi di sekolah harus orang profesional, harus dirinya, harus guru yang bersangkutan. Karena nggak mungkin lah seorang guru matematika misalnya nggak masuk, saya minta guru yang lain mau mengajar, saya kira nanti terjadi lagi dilema di sini. Ya, jadi caranya adalah memilih. Ya, saya harus mengedukasi untuk tetap menjalankan tugasnya, dan yang lain mungkin kebutuhan-kebutuhan yang di rumah bisa dibantu oleh orang lain, mungkin saudaranya, mungkin keluarga yang terdekat. Tetapi untuk ini tugas sebagai pendidik haruslah tetap dirinya yang menjalankan, karena tugas ini melekat pada dirinya. Jadi di situ dilemanya, Pak. Tetapi di dalam dilema itu kita tetap harus memilih. Itu tadi ada skala prioritas. Terima kasih banyak. Iya. Jadi Iya, langkah-langkah itu tadi itu artinya memanggil, ya, mengedukasi. Kemudian selanjutnya diajukan pilihan-pilihan, kemudian ini yang prioritas, kemudian pada saat memilih dia yang guru itu yang harus memilih. Iya, gurunya yang memilih. Jadi saya sifatnya mengarahkan, mengarahkan bagaimana caranya tugas guru tersebut tetap dijalankan. Dan kemudian berikutnya dari sekian banyak kasus, lalu kemudian berikutnya ibu yang mengambil keputusan yang paling efektif, kira-kira dari sekian banyak langkah-langkah selama ini apa saja? Misalnya apa? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Oh ya, di dalam yang efektif itu saya memberi dua pilihan. Dua pilihan. Iya, dua pilihan. Jadi saya tidak memberi pilihan satu saja. Misalnya, Pak, ada tadi sakit, orang tuanya kah, anaknya kah, atau suami, yang pasti ini adalah keluarga ini. Saya memberi dua pilihan. Apakah bapak atau ibu guru ini harus menjalankan tugasnya di sekolah, atau harus mengurusi keluarga. Disinilah terjadikan dilematis.
jadi dilema. Tetapi yang berkeputusan adalah kembali ke yang bersangkutan. Jadi harus kita berikan dua pilihan. Pilihan yang mana yang diambil ya dengan segala konsekuensi dan resiko. Kalau maaf kalau memilih misalnya keluarga, tentunya kan ini ada tanggung jawab yang dibengkalaikan di sekolah atau yang ditinggalkan. Konsekuensinya apa Pak? Biar dia sendiri yang berpikir, ya apakah mungkin izin dulu dengan konsekuensinya mungkin ada misalnya ketika kita tidak masuk, konsekuensinya misalnya kita tidak menerima insentif, insentif atau tunjangan. Yang paling marak kan tunjangan. Ya, tentunya dengan ada aturannya. Misalnya itulah saya bilang tadi, ini ada konsekuensinya, ada resikonya ketika harus memilih. Tetapi kita harus tetap memberi dua pilihan. Dan yang harus memilih gurunya sendiri. Iya, jadi tantangannya dari pengambilan keputusan yang dilema seperti itu apa saja? Tantangannya kan pertama Pak, kita ini kan juga manusia biasa. Manusia biasa yang kadang ada rasa kasihan. Iya Pak, rasa kasihan atau gimana ya kalau memilih misalnya keluarganya, bagaimana dengan tunjangan ini nantinya tidak diterima. Jadi pertama itu Pak, masalah kadang perasaan. Tetapi perasaan itu harus tetap kita abaikan. Jadi tetap kembali kepada aturan. Karena ada tanggung jawab. Jadi kadang perasaan inilah Pak yang tantangannya itu perasaan kasihan. Karena kita kan juga manusia biasa ya, manusia selalu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi meskipun demikian tetap harus dijalankan aturan ini. Jadi kita kadang tantangannya ini, apakah saya harus menjalankan ini aturan atau bagaimana? Ya itu tantangannya. Kita terbentur kadang di aturan. Dalam pengambilan keputusan itu aja, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau ada waktu-waktu tertentu? Iya, saya kalau mengambil keputusan Pak, sifatnya kolektif. Jadi di dalam pengambilan keputusan saya tidak sendiri, saya mesti berkonsultasi dengan pengawas bina saya harus berkonsultasi dengan wakasek saya, utamanya kurikulum yang menangani ini. Saya juga berkonsultasi dengan kesiswaan, apakah ini bisa ditangani. Jadi melibatkan, ada orang-orang kita libatkan. Saya libatkan, misalnya ini kan kalau misalnya guru saya tidak mengajar, tentunya kan nanti berdampak ke siswa saya. Jadi saya harus memanggil bagian kesiswaan, dan di kesiswaan juga ini kan ada di bimbingan konseling yang menangani siswa ketika ada guru tidak masuk, saya bisa mengkomunikasikannya di sana di kesiswaan. Dan untuk tugas-tugas ini ada guru saya atau wakasek saya di bidang kurikulum yang memang menangani tentang proses belajar mengajar di sekolah ini. Dan tentunya di sekolah juga saya punya partner. Partner saya di sini adalah pengawas
pendamping. Wah, Ada pengawas pendamping yang selalu saya temani bermusyawarah, berkomunikasi di dalam mengambil keputusan. Makanya saya katakan tadi sifatnya kolektif, kolegial di dalam pengambil keputusan. Ya, satu lagi Bu Iya. Ani, Iya Pak. dari perbincangan kita, lalu kemudian selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan itu ada dilema, tapi kan ujung-ujungnya tetap harus ada memang keputusan. Iya. Nah, kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik apa kira-kira yang bisa disampaikan ini untuk disampaikan kepada Pembelajaran yang bisa dipetik satu adalah mendisiplinkan. mendisiplinkan. Meningkatkan disiplin pada pendidik atau guru yang ada di sekolah. Jadi ada terjadi peningkatan kedisiplinan pada guru-guru kami di sekolah. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab. Di sekolah kita, Pak Kamarudin. Selain itu juga dengan adanya ini kita bisa berkomunikasi dengan baik. Semuanya kita musyawarah. Jadi bisa berterima untuk semua. Iya, bisa berterima. Jadi pada akhirnya dilema etika itu tidak ada lagi. Karena kita bicarakan secara bersama, kita juga sama-sama memutuskan keputusan ini. Kita mengambil kebijakan yang terbaik untuk guru kita, dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Baik itu sekolah, dalam hal ini siswa saya, dan juga guru saya. Kita tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi kita kerjasama yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Risakula. Alhamdulillah. Iya, kasih banyak Bu Iya. Haji. Demikian wawancara kami bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Risakula, Ibu Haja Murjana Mutmainnah. Ibu Haja Mutmainnah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.